Kalau biasanya kita membahas tentang kasus-kasus pembunuhan, kali ini kita akan membahas metode eksekusi yang paling kejam yang pernah ada di dunia. Sebelumnya nama saya Fani. Kalau kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Baik, yang pertama di sini adalah penggergajian. Waduh, di Eropa pada abad pertengahan berlaku kejahatan seperti sihir, perzinahan, pembunuhan, penistaan, dan pencurian akan digergaji sampai mati. Nah, kekasaran Romawi lebih suka melihat korban dipotong menjadi dua secara horizontal, sedangkan orang Cina lebih inventif, yaitu menggantung kedua kaki ke atas dan menggergaji tubuh mereka secara vertikal. Waduh, nah cara ini dikenal ampuh untuk membuat korban menderita lebih sakit karena peningkatan aliran darah ke otak yang memperpanjang kesadaran. Nah di sini menurut dokumen sejarah Gerakan Informasi Syekh Hussein, nah korban pertama-tama akan digergaji kaki dan tangannya sebelum mereka akan dibakar dengan obor. Setelah itu korban akan digergaji untuk dibelah menjadi dua bagian. Nah, bahkan pada zaman Romawi kuno, di sini Kaisar Romawi dikenal sering menikmati hidangannya sambil melihat orang yang digergaji dan sangat menikmati penderitaan korbannya selama hukuman ekstrim itu berlangsung. Sambil nonton bareng. Yang kedua ada lynching. Nah, lynching adalah metode eksekusi yang brutal di Tiongkok. Nah, di mana korban menderita banyak luka hingga akhirnya meninggal. Nah, lynching telah ada sejak abad ke-11 dan dilarang pada tahun 1905. Nah, metode ini juga dikenal dengan sebutan kematian dengan 1000 luka. Nah, hal itu karena seorang algojo bertugas membuat luka sebanyak mungkin dan membuat sayatan pada tubuh korban tanpa membunuh korban terlebih dahulu atau disiksa dulu. Nah, tidak ada proses khusus di balik metode hukuman lynching. Proses eksekusi tergantung pada beberapa faktor, yaitu seperti keahlian dan belas kasihan yang dimiliki oleh algojo. Mungkin maksudnya kalau algojonya baik, ya mungkin dia akan memberi sedikit luka, atau sebaliknya kalau algojonya jahat, ya dia akan memberikan luka sebanyak-banyak mungkin di tubuh pelaku yang akan dieksekusi. Nah, beberapa dokumen yang ditemukan selama dinasti Ming menunjukkan bahwa korban menderita hingga 3000 luka sebelum akhirnya meninggal dalam waktu kurang dari 15 menit. Sangat-sangat kejam. Oke, yang ketiga ada hukuman mati menggunakan gajah. Nah, bentuk hukuman ini dikenal sebagai gunga rao dan banyak digunakan di Asia dan juga di India. Meskipun demikian, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa metode ini juga kadang digunakan di negara-negara barat. Nah, eksekusi menggunakan seekor gajah telah menjadi bentuk hukuman mati di India sejak abad pertengahan. Nah, para korban seringkali adalah musuh antara atau warga sipil yang melakukan kejahatan seperti pencurian, penggelapan pajak, dan pemberontakan. Nah, meskipun banyak hewan yang bisa digunakan untuk eksekusi ini, tapi gajah dipilih karena dianggap bisa dilatih untuk menyiksa dan membunuh para penjahat dengan perlahan-lahan. Misalnya, seekor gajah mungkin diperintahkan untuk meremukkan anggota tubuh korban sebelum memberikan pukulan maut ke kepala korban. Nah, contoh lain, eksekusi dengan seekor gajah disaksikan oleh musafir Prancis. Nah, dalam metode ini gajah dilatih untuk mengiris penjahat dengan pisau yang dipasang di gadingnya. Baik, yang keempat ada metode dengan cara direbus hidup-hidup. Nah, berabad-abad lalu metode rebus hidup-hidup kerap digunakan di Asia Timur dan Inggris untuk mengeksekusi para penjahat. Nah, dalam prosesnya tahanan itu akan dilucuti lalu ditempatkan di tong atau panci besar berisi air atau minyak yang sudah mendidih. Nah, terkadang siksaan dibuat lebih sadis, yaitu dengan menempatkan tanah ke air dingin terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke air yang mendidih. Kemudian ada yang kelima, pemenjaraan. Kayaknya kalau cuma di penjara ya masih wajar-wajar lah. Nah, pada hukuman mati paling sadis ini, terpidana akan ditempatkan di ruang tertutup tanpa pintu keluar. Selama dikurung, terpidana tidak akan diberi makan ataupun minum.
Nah, mereka akan dibiarkan kelaparan dan kehausan hingga akhirnya meninggal di ruangan tertutup tersebut. Ini di penjara sih, di penjara, tapi ya. Oke, nomor 6 ada Fiona Culey. Nah, seorang yang dijatuhi hukuman Fiona Culey pertama-tama akan dipukuli dengan tongkat hingga berlumuran darah dan kepalanya dimasukkan ke dalam karung. Nah, terpidana kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung bersama dengan hewan buas yang masih hidup. Nah, kemudian ditempatkan ke dalam gerobak yang ditarik seekor sapi ke sungai atau laut. Kemudian mereka akan bakar secara hidup-hidup lalu dibuang. Kemudian ada yang ketujuh, yaitu skafisme. Nah, skafisme adalah metode penyiksaan yang dilakukan di zaman Persia kuno dan dipertontonkan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan atau pengkhianatan. Nah, para penjahat akan diikat di batang kayu yang keras atau di antara dua perahu dan juga disebut sebagai hukuman perahu. Nah, hukuman ini dilakukan di rawa atau di suatu tempat di mana perahu bisa terkena sinar matahari. Nah, orang-orang tersebut kemudian dipaksa untuk minum susu dan madu hingga mengalami diare yang parah. Nah, tak hanya sampai di situ, tubuh mereka pun dilumuri oleh madu untuk menarik serangga tikus agar memakan korban secara hidup-hidup. Mengerikan. Kemudian ada garrote atau kerroti, pencekikan dengan kawat panjang besi. Eksekusi garrote pertama kali diperkenalkan pada tahun 1812 sebagai alternatif untuk hukuman gantung. Nah, setidaknya terdapat 736 orang yang dieksekusi dengan metode ini di Spanyol pada abad ke-19. Nah, biasanya mereka yang dijatuhi hukuman mati dengan cara ini dinyatakan bersalah atas kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, atau tindakan terorisme yang serius. Nah, pada proses eksekusi ini tahanan akan diposisikan duduk dengan punggung bersandar pada tiang, kemudian leher tahanan akan diikat dengan tali yang diikatkan pada tiang. Nah, tali tersebut terkoneksi dengan tongkat yang digunakan algojo untuk mengencangkan ikatan leher. Nah, jika perintah mengeksekusi sudah diberikan, algojo akan memutar tongkat tadi sampai kencang hingga mencekik tahanan sampai tulang lehernya patah. Kemudian yang 9 ada the breaking wheel. Nah, metode ini diterapkan di Prancis dan Jerman dan dalam beberapa kasus masih digunakan setelah abad pertengahan. Nah, metode hukuman mati ini paling sadis. Ini biasanya digunakan untuk menghukum seorang yang melakukan tindak kejahatan besar seperti pembunuhan berantai. Nah, saat proses eksekusi, korban akan diikat ke sebuah roda. Setelah itu anggota tubuhnya dipukul dengan palu atau pentungan besi sampai hancur. Nah, setelah korban meninggal, tubuhnya akan dipajang bersama roda tersebut. Kemudian yang ke-10 ada penyiksaan tikus atau dimakan hidup-hidup oleh tikus. Nah, hukuman ini dilakukan dengan menempatkan beberapa tikus di kandang kecil yang diletakkan di atas perut korban. Nah, terkadang tikus tersebut dipanaskan dari luar, baik menggunakan lilin maupun bara api yang panas sehingga akan memicu tikus-tikus menjadi gelisah. Nah, hal itu akan membuat tikus menggaruk dan menggigit perut korban dengan kuku-kuku mereka. Nah, tikus itu akan menggigit perut korbannya dengan cukup cepat yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Nah, teknik ini dinilai efektif karena memainkan jiwa psikologis korban yang merasa tersiksa atas hukuman ini. Kemudian yang ke-11 di sini ada brazen bull. Nah, metode ini bisa dibilang yang paling sadis di antara yang paling sadis. Nah, dalam metode ini eksekusi menggunakan sebuah patung yang menyerupai banteng. Nah, patung ini terbuat dari perunggu dan memiliki ruang kosong di tengah perutnya. Nah, jadi nanti si pelaku itu akan dimasukkan ke dalam patung banteng itu. Nah, pada saat eksekusi berlangsung, tahanan akan dimasukkan ke dalam ruangan kosong pada patung dengan keadaan kaki dan tangan terikat. Setelah tahanan berhasil masuk, patung akan ditutup dan dikunci. Nah, algojo kemudian akan menyalakan api yang ada di bawah dan sekitar patung tersebut. Nah, di sini kalian bisa membayangkan panas yang tiada terkira akan membuat tahanan di dalamnya amat tersiksa. Ya, ini kurang lebih dibakar secara hidup-hidup. Nah, lalu secara perlahan
kulit tahanan yang ada di dalam akan terkelupas. Nah, patung banteng ini memiliki lubang yang ada di hidungnya sehingga akan mengeluarkan suara jeritan saat penyiksaan itu berlangsung. Nah, memang lubang ini sengaja dibuat agar suara yang keluar menyerupai suara banteng yang mengamuk. Oke, itulah tadi 11 metode eksekusi yang dilakukan pada zaman dulu. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman ini masih berperi kemanusiaan atau tidak? Karena sekarang kan jenis hukuman mati mungkin berbeda. Dia dilakukan dengan cara sedikit menyisihkan rasa kemanusiaan. Misalnya dengan cara ditembak, jadi satu kali saja. Tidak seperti metode pembunuhan yang tadi kalian dengar. Itu betul-betul menyiksa, sangat menyiksa. Oke, bagaimana menurut kalian? Kira-kira hukuman seperti ini ada atau tidak ya di Indonesia di zaman dulu? Oke, cukup sekian videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.